Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan tahap pertama tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Furkan, guru fikih dari MIN 13 Piren, sekaligus sebagai mahasiswa di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini insya Allah saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 5, yaitu pelajaran fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Hariku, pikiranku, tubuhku, fresh. Tubuh fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kenapa dia nggak datang? Ada yang tahu? Nggak ada kabar ya? Ada lagi? Ya nggak ada. Berarti cuma Rizky Aditya ya. Sebelum kita ini, ya Bapak mengingatkan bahwa kita ini sudah dekat sekali dengan ujian. Jadi tolong untuk hadir setiap hari ke sekolah supaya tidak ada pelajaran yang tertinggal. Ya. Baik. Sebelumnya di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah belajar banyak hal tentang pengertian haji ya. Kita sudah tahu apa itu haji, yaitu satu ibadah yang dikerjakan dengan berangkat ke tanah suci ya. Jadi ada banyak kegiatan yang dikerjakan ketika ibadah haji. Nah, pada hari ini ya kita akan memperdalam ibadah-ibadah apa saja yang akan dikerjakan oleh seorang muslim ketika berangkat ke tanah suci, yaitu mengenai tentang rukun dan wajib haji. Di sini nanti kita akan mencari tahu sama-sama mengenai rukun dan wajib haji ya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Ya, di sini adalah tujuan kita belajar hari ini. Ya, siapa yang mau bantu baca nomor 1 yang pertama? Ya, siapa mau baca? Coba baca. Ya, nantinya kalian setelah pembelajaran ini diharapkan bisa untuk menganalisis ya dan menguraikan apa saja rukun dan wajib haji ya. Jadi nanti kita akan memperdalam lagi sama-sama. Kemudian yang kedua, siapa lain lagi ya? Oke, coba. Peserta ini dapat menguraikan dan menganalisis rukun dan wajib haji. Ya, ini ada perbedaannya ya. Ya. Di sini kita akan melihat nanti apa saja perbedaannya. Karena di sini ada dua aspek yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama rukun, yang kedua wajib. Jadi ini dua hal yang sedikit berbeda. Namun kedua hal ini dikerjakan nanti dalam ibadah haji ya. Kita akan cari tahu nanti apa perbedaan antara rukun dan wajib haji. Kemudian ini yang ketiga yang paling penting. Ini tidak kalah penting yang ketiga ini. Siapa mau baca yang ketiga? Oke, coba. Ya, nantinya kalian juga diharapkan dapat menunjukkan sikap yang disiplin. Disiplin itu artinya kita mengerjakan tugas kita sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab artinya apapun tugas kita itu kita kerjakan. Itu namanya tanggung jawab. Jadi dengan diskusi nanti ya kita diharapkan bisa bertanggung jawab, bisa disiplin, dan kemudian yang ketiga ini tidak kalah penting, yaitu bisa menghargai pendapat orang lain. Coba sekarang kita lihat, ini ada video ya. Kita lihat video, ini video pengantar pelajaran kita hari ini ya.
Salam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi?" Itu kisah tentang siapa? Nabi? Ya, Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Hajar ya. Kisah ini ya erat sekali kaitannya dengan ibadah haji ya. Seperti yang sudah kita saksikan tadi bahwa salah satu daripada rukun haji itu punya sejarahnya. Apa tadi rukunnya? Sa'i, yaitu ketika Siti Hajar pergi untuk mencari sumber mata air ya. Ini sebelum kita lanjut ke pokok pembelajaran kita hari ini, coba kalian perhatikan ini ada beberapa pertanyaan ya. Siapa yang mau bantu baca? Nomor 1 yang pertama yang di atas tadi. Nah, coba baca. Maka kalian pernah melihat orang yang berangkat haji ke tanah suci? Ya, pernah nggak melihat orang yang pergi untuk ibadah haji ke tanah suci? Nah ya, biasanya mereka memakai baju putih. Nah, ini pertanyaan yang kedua yang menarik juga. Siapa mau baca? Nah, coba. Ya, kenapa kira-kira orang yang pergi haji itu pakai baju putih? Kenapa kira-kira? Ya, karena itu baju khusus ya. Yang paling terakhir, siapa mau baca? Nah, coba. Ya, kenapa laki-laki yang pulang dari ibadah haji kepalanya botak? Ini menarik kan? Pernah lihat? Nah, kenapa kira-kira? Ada rukun di dalam ibadah haji yang mengharuskan seseorang mencukur rambut. Nanti kita cari tahu apa rukunnya ya. Sekarang kita masuk ke inti dari pembelajaran kita ya. Mari sekarang kita lanjut ke pelajaran kita ya. Jadi kita belajar hari ini dengan cara yang sedikit berbeda ya, yaitu dengan mencari masalah ya. Coba ini dibagikan dulu ya, saya bagikan dulu ini, coba perhatikan. Sebelum kita kerjakan, kerjakan dulu bagaimana cara kalian mengerjakan itu tugasnya ya. Kita kerjakan nanti sama-sama. Ini tugas kalian nanti ya. Di sini ada gambar dan juga ada bacaan ya, bacaan singkat. Ada bacaan singkat. Kemudian di sini ada beberapa masalah ya, ada beberapa kejadian ya. Nanti masing-masing kelompok coba cari apa inti daripada masalah. Inti daripada masalah yang ada di sini, nomor 1 sampai nomor 6. Setelah kalian menemukan inti masalahnya, ya, kemudian jangan dulu dikerjakan ini ya. Ketika ditemukan inti masalah, jangan dulu dijawab. Kenapa? Karena kalau kalian langsung jawab, nanti pertanyaan jawabannya itu pasti kurang tepat nanti. Jadi bagaimana caranya supaya jawabannya itu mempunyai alasan yang tepat? Nah, kita masukkan dulu ini ya. Di sini ada ihram. Kalian cari tahu nanti ihram itu apa? Ya, kalian masukkan, tulis di sini. Ihram apa, kemudian wukuf apa, kemudian tawaf apa. Ini tabel ya, tabel rukun haji. Ya, kemudian kita lanjut ke di sini ada tabel wajib haji ya. Di sini kalian masukkan wajib haji. Di sini kalian lihat apa wajib haji itu apa. Kalau ihram di mabit itu apa? Ya. Kalau bermalam di Musdalifah itu apa? Kalian masukkan di sini, ya. Kemudian di bawahnya lagi, ya ini ada tabel lagi satu lagi ya. Tabel perbedaan ini ya, perbedaan antara rukun dan wajib. Nah, di sini jumlahnya kalian lihat. Kalau rukun itu berapa? Tulis nanti di sini. Kemudian
Kalau sampai tinggal rukun, bagaimana dampaknya? Apakah sah atau tidak? Kalian tulis nanti di sini. Nah, setelah selesai ini insya Allah tidak akan lama. Baru kalian lihat. Nah, di masalah tadi ya, kalian lihat lagi. Tadi masalahnya apa? Kan tadi sudah dapat masalahnya. Baru kalian lihat. Berarti masalah itu bagaimana solusinya? Apa jalan keluarnya? Ya, misalnya kalian temukan masalah, misalnya seseorang tidak tertib, misalnya contohnya ya, dia tidak tertib mengerjakan rukun. Kalau setelah kita cari ternyata masalahnya tidak tertib mengerjakan rukun. Nah, solusinya apa? Hajinya bagaimana kalau dia tidak tertib? Nah, baru kalian jawab di sini ya. Paham ya? Paham ya, baik. Oke. Sekarang ya coba kalian kerjakan ya bersama teman kelompok. Ini materinya ya. Tolong bagikan kita. Dalam sesuaikan dengan kelompoknya ya. Coba perhatikan. Sekarang kita akan presentasi ya. Sekarang kita akan presentasi jawaban daripada yang sudah kalian kerjakan ya. Tapi sebelum itu biar kembali semangatnya, sekarang kita nyanyi dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Coba kelompok pertama, kelompok berapa dulu mau? Kelompok satu dulu. Coba kelompok satu dulu. Nah, baca soalnya, kemudian kasih tahu jawabannya apa. Ya, baca yang besar ya. Seorang jamaah haji Indonesia terbang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dia memakai baju ihram dan masuk ke kota Mekah tanpa mengingat haji di Mekah. Dia baru mengingat haji setelah sampai di hotel. Apakah haji orang tersebut? Apa yang harus dilakukan? Apa jawabannya? Bukannya di Mekah dan tidak sah, harus diulang tahun depan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Berarti dia di sini masalahnya apa yang dia tidak kerjakan? Ihram di Miqat. Ihram di Miqat. Ihram di Miqat itu rukun atau wajib? Wajib. Berarti kalau dia tidak kerjakan ihram di Miqat, dia yang wajib haji. Apa akibatnya? Hajinya sah atau tidak? Sah. Karena kalau wajib, kalau tinggal hajinya tetap sah. Kecuali rukun. Kalau rukun, kalau tinggal hajinya tidak sah ya. Oke, baik. Sekarang kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Seorang jemaah haji mengalami sakit parah dan tidak dapat hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sakitnya baru sembuh pada tanggal 10 Zulhijjah dan ikut mengerjakan rukun dan wajib haji lainnya. Apakah dia dapat dianggap sebagai orang yang sudah berhaji? Apa dampaknya? Ya, apa jawabannya kelompok 2? Dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Apa yang dia tinggalkan? Apa? Wukuf yang dia tinggalkan kan? Karena dia sakit, dia tidak kerjakan wukuf. Wukuf itu apa? Rukun atau wajib? Rukun. Berarti kalau tinggal rukun, apa akibatnya? Tidak sah. Harus ulang lagi tahun depan. Ya. Apa boleh buat? Harus ulang lagi. Nah ya, harus banyak uang lagi untuk pergi haji lagi.
Oke, sekarang kelompok 3 silakan. Yang merupakan jumlah anggota badan dapat duduk pada seorang jamaah haji ulangan sehingga lupa menempat 3 jumlah pada tanggal 11 dan 12. Apa jawabannya? Seorang lupa Hajinya tidak sah ya. Berarti ya di nomor 3 itu apa masalahnya? Lupa melempar 3 jumrah ya. Maka 3 jumrah ini apa? Rukun atau wajib? Wajib. Kalau wajib bagaimana kalau tinggal? Hajinya sah atau tidak? Hajinya sah, tapi dia wajib bayar denda. Wajib bayar denda. Oke, silakan sekarang kelompok 4. Yang besar suaranya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kamu jawab. Jadi nomor 4 ini, ya dia meninggalkan apa? Tawaf ibadah. Tawaf ibadah itu rukun atau wajib? Rukun. Berarti kalau tinggal rukun apa akibatnya? Tidak sah, ya. Tidak sah dan tidak bisa diganti dengan denda atau dam, ya. Oke, silakan kelompok 5 sekarang. dalam mengerjakan tawaf dan sa'i seorang jamaah haji lupa mengerjakan haji ketika haji bandara dan tidak boleh dia melihat semua jamaah kemana mana. Dia harus ingat kalau dia lupa mengerjakan tahallul maka akibat dari hal tersebut maka haji sah. Apa jawabannya? Tahallul artinya seorang sudah selesai mengerjakan haji, jadi jamaah itu tidak sah. Oke, ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Apa yang dia tinggalkan? Tahallul. Tahallul itu wajib atau rukun? Tahallul itu rukun. Kalau sampai tinggal bagaimana? Hajinya tidak sah ya. Jadi tahallul itu rukun. Maka kalau seseorang tinggal tahallul maka hajinya tidak sah. Silakan kelompok 6. Orang jamaah haji mengambil jalan dengan Ya. Nah, apa jawabannya? Harus membayar denda ya. Untuk di kelompok 6 apa dia tinggalkan? Ya, mabit di Muzdalifah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Mabit Muzdalifah ini rukun atau wajib? Wajib. Kalau wajib, kalau wajib hajinya sah atau tidak? Hajinya sah ya. Kalau rukun yang tinggal, yang hajinya tidak sah ya. Kita lihat lagi ke sini ya. Inilah kurang lebih pakaian ihram ya. Kalau laki-laki dia 2 helai kain, satu diikat jadi kain sarung, satu lagi di bahu. Sementara perempuan harus tutup semuanya kecuali muka dan tangan ya. Intinya ibadah haji itu bukan cuma perjalanan biasa ya, tapi juga ada ibadah yang harus dikerjakan ya. Dalam Islam itu bukan cuma perjalanan biasa, tapi ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebagai bentuk kecintaan kita, sebagai bentuk rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Apa kira-kira yang sudah kalian dapat hari ini? Apa ilmu yang kalian dapat hari ini? Iya, tentang rukun dan wajib haji. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Ada ya. Kalau tidak ada, ya jangan lupa nanti dilihat lagi di rumah, belajar lagi di rumah ya tentang rukun dan wajib haji. Dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji. Jadi sampai di sini saja perjumpaan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu
jumpa di lain kesempatan ya. Jangan lupa sekali lagi belajar di rumah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.